Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat membeli makanan atau minuman kemasan, pernahkah Anda membaca tulisan seperti lemak nabati, protein nabati, krimer nabati, serat nabati? Kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan nabati? Atau mungkin ada yang berpikir kalau nabati berarti pasti sehat. Kalau nabati berarti lebih baik daripada hewani. Kalau nabati berarti aman untuk dikonsumsi. Nah, apakah benar seperti itu? Pada video kali ini kita akan membahas salah satu istilah yang sangat sering muncul pada label pangan, tetapi masih banyak disalahpahami oleh masyarakat, yaitu istilah nabati. Tujuan video ini bukan hanya agar kita tahu definisinya, tetapi juga agar kita lebih cerdas dalam membaca komposisi produk dan tidak mudah mengambil kesimpulan hanya dari satu kata. Karena memahami komposisi produk adalah langkah awal menjadi konsumen yang cerdas. Mengapa kita harus membaca komposisi produk? Sebelum membahas arti nabati, mari kita pahami dulu mengapa komposisi produk itu penting. Ketika membeli suatu produk, kebanyakan orang biasanya melihat tiga hal. Pertama, mereknya. Kedua, harganya. Ketiga, tampilannya. Kalau kemasannya menarik, harganya cocok, dan mereknya terkenal, biasanya langsung masuk keranjang belanja. Padahal informasi yang paling penting justru sering berada di bagian belakang kemasan, yaitu daftar komposisi. Melalui komposisi inilah kita bisa mengetahui bahan apa saja yang digunakan, bahan mana yang jumlahnya paling banyak, dari mana sumber bahan tersebut, dan apakah ada bahan yang perlu kita perhatikan karena alasan kesehatan, alergi, atau kehalalan. Sebagai contoh, dua produk biskuit bisa terlihat hampir sama, warnanya sama, kemasannya sama-sama menarik, bahkan rasanya mungkin mirip. Tetapi ketika kita membaca komposisinya, ternyata bahan yang digunakan bisa sangat berbeda. Memahami istilah dalam komposisi adalah keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Secara sederhana, kata nabati berarti berasal dari tumbuhan. Dalam ilmu pangan, istilah nabati digunakan untuk menunjukkan sumber tanaman. Jadi fokusnya adalah pada asal bahan tersebut, misalnya berasal dari kelapa, sawit, kedelai, jagung, gandum, kacang-kacangan, buah-buahan, atau umbi-umbian. Apabila suatu bahan berasal dari sumber-sumber tersebut, maka bahan tersebut dapat dikategorikan sebagai bahan nabati. Contohnya minyak sawit adalah lemak nabati. Dengan kata lain, ketika kita menemukan tulisan lemak nabati pada kemasan, yang ingin disampaikan adalah bahwa lemak tersebut berasal dari tumbuhan, bukan dari hewan. Sesederhana itu. Namun kenyataannya banyak orang salah memahami istilah ini. Ada yang mengira nabati berarti harus selalu berupa sayuran. Ada yang mengira nabati berarti rendah lemak. Ada pula yang mengira nabati otomatis lebih sehat. Padahal ketiganya belum tentu benar. Mari kita ambil contoh sederhana, misalkan Anda membeli kopi instan. Di bagian komposisi tertulis gula, krimer nabati, kopi. Sebagian orang langsung berpikir, oh krimernya dari tumbuhan berarti pasti sehat. Padahal kata nabati hanya menjelaskan asal bahan. Belum menjelaskan kandungan gizinya, jumlah kalorinya, atau apakah produk tersebut tinggi gula atau tidak. Ini bagian yang paling penting. Nabati bukan berarti pasti sehat. Gula berasal dari tebu dan tebu adalah tumbuhan. Artinya gula termasuk bahan nabati. Tetapi apakah gula boleh dikonsumsi tanpa batas? Tentu tidak. Contoh lain, minyak sawit berasal dari tanaman kelapa sawit. Karena dari tumbuhan maka termasuk nabati. Namun tetap harus dikonsumsi dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Jadi jangan sampai membuat kesimpulan sederhana nabati sama dengan sehat. Kesehatan suatu produk dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain komposisi keseluruhan produk dan kandungan zat gizinya, cara pengolahan, frekuensi konsumsi, serta jumlah yang dikonsumsi. Inilah alasan mengapa ahli gizi tidak menilai makanan hanya dari satu istilah saja. Sekarang mari kita bahas beberapa istilah yang paling sering dijumpai. Pertama, lemak nabati. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan. Biasanya berasal dari kelapa sawit, kelapa, jagung, kedelai, atau biji bunga matahari. Jika menemukan tulisan ini, artinya sumber lemaknya berasal dari tanaman. Kedua, protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kedelai, gandum, kacang hijau, dan kacang polong. Protein jenis ini banyak digunakan dalam minuman, makanan olahan, dan produk berbasis tumbuhan lainnya. Ketiga, krimer nabati. Krimer nabati sering ditemukan pada kopi instan. Krimer ini umumnya dibuat menggunakan minyak nabati yang telah diproses. Proses tersebut menghasilkan tekstur dan rasa yang menyerupai krim susu asli. Keempat, serat nabati.
Serat nabati merupakan serat yang berasal dari tumbuhan. Biasanya berasal dari oat, gandum, buah-buahan, sayuran, dan umbi-umbian. Serat merupakan salah satu komponen penting dalam pola makan yang seimbang untuk pencernaan kita. Sebagai tambahan, banyak masyarakat mengaitkan istilah nabati dengan kehalalan. Secara umum, bahan dari tumbuhan memang berisiko keharaman lebih rendah dibanding hewan. Namun dalam sistem halal, penilaian tidak hanya melihat asal bahan, yang dinilai juga meliputi proses pengolahan dan bahan tambahan yang digunakan, serta potensi kontaminasi silang dan sistem jaminan halal yang diterapkan. Memahami istilah nabati penting, tapi tidak cukup untuk menentukan status halal secara keseluruhan. Teman-teman ingat 3 poin utama. Pertama, nabati berarti berasal dari tumbuhan. Kedua, nabati bukan berarti pasti sehat. Ketiga, nabati bukan berarti otomatis lebih baik daripada semua bahan hewani. Pahami kualitas produk secara menyeluruh. Mulai hari ini, biasakan membaca komposisi sebelum membeli produk. Konsumen yang cerdas bukan hanya melihat merek dan harga, tetapi paham apa yang dikonsumsinya. Jika video ini bermanfaat, silakan tuliskan pertanyaan Anda di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Saya Muhammad Nahrawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.